Salam adik-adik, kembali lagi di Saat Teduh dan kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini. Namun sebelum kita merenungkan dan membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh baik ya Bapa dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Engkau masih menyertai langkah hidup kami ya Bapa. Engkau memberikan berkat yang baru dalam kehidupan kami. Engkau menganugerahkan hari yang baru kepada kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kesempatan yang masih boleh kami rasakan ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan dan membaca firman-Mu. Biarlah setiap apa yang akan kami dengarkan bisa kami pahami dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Urapi kami semua ya Tuhan yang mendengarkannya. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur sehingga setiap firman yang ditabur berakar, bertumbuh, berbuah ya Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat bacaan kita pada hari ini terambil dalam Ibrani 4 ayat 12. Kita akan membaca Ibrani 4 ayat 12 yang berbunyi demikian. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah mendengar suara Tuhan lewat Alkitab. Nah, banyak orang bertanya bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan. Sebagian mengharapkan pengalaman luar biasa, mukjizat-mukjizat, tanda-tanda ajaib atau suara yang langsung terdengar. Namun Alkitab mengajarkan bahwa salah satu cara utama Tuhan berbicara kepada umatnya adalah melalui firman-Nya sendiri. Nah, firman Tuhan bukan sekedar tulisan kuno atau kumpulan sejarah rohani. Kalau hari Minggu Pak Pendeta mengatakan Alkitab itu bukan buku sejarah orang-orang mati. Tadi ayat bacaan Ibrani 4 ayat 12 menegaskan bahwa firman Allah itu hidup dan kuat. Artinya ketika kita membaca Alkitab, kita sedang berhadapan dengan Allah yang hidup dan yang sedang berbicara secara tidak langsung kepada kita. Melalui Alkitab, Tuhan berbicara kepada kita. Nah, poin yang pertama adalah firman Tuhan adalah suara Allah yang hidup. Alkitab bukan hanya catatan tentang Tuhan, tetapi sarana Tuhan menyatakan kehendak-Nya. Setiap bagian firman adalah kebenaran yang relevan untuk kehidupan kita saat ini. Karena itu firman Tuhan adalah firman yang hidup, maka ia akan bekerja dalam hati pembacanya. Ia menegur ketika kita menyimpang, menguatkan saat kita lemah, dan memberi arah ketika kita bingung. Tuhan memakai firman-Nya untuk menjangkau hati kita secara pribadi. Poin yang kedua adalah mendengar suara Tuhan membutuhkan kepekaan dan ketaatan. Nah, Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi adik-adik, mendengar suara Tuhan lewat Alkitab bukan hanya soal membaca, tetapi juga merespon. Mendengar yang sejati melibatkan hati yang terbuka dan kemauan untuk taat. Seringkali Tuhan sudah berbicara melalui firman-Nya, tetapi kita sulit merasakan bahwa itu suara Tuhan karena hati kita tidak sungguh-sungguh siap untuk melakukan apa yang Ia kehendaki. Ketaatan membuka telinga rohani kita semakin peka terhadap suaranya. Poin yang ketiga adalah Roh Kudus menolong kita memahami firman. Yohanes 16 ayat 13 mengatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, mendengar suara Tuhan bukan sekedar proses intelektual,
Roh Kudus berperan menolong kita memahami, mengerti, dan menerapkan firman dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita membaca Alkitab dengan doa dan kerendahan hati, maka Roh Kudus akan menerangi bagian-bagian tertentu yang relevan dengan pergumulan kita. Mungkin kita akan mengalami sulit memahami ayat-ayat Alkitab, namun mari kita meminta tuntunan Roh Kudus untuk menerangi setiap bagian-bagian ayat yang mungkin terasa sulit untuk kita pahami. Poin yang keempat adalah suara Tuhan memberi arah dan damai sejahtera. Ayat Alkitab yang sudah cukup terkenal, Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Nah, suara Tuhan melalui Alkitab memberi arah dalam setiap langkah kehidupan kita. Ia tidak selalu menjawab semua pertanyaan kita secara instan, tetapi ia memberi prinsip dan hikmat yang menuntun keputusan kita. Ketika kita mendengar dan mengikuti firman-Nya, ada damai sejahtera yang menyertai kita karena kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Kesimpulan dari renungan hari ini adalah mendengar suara Tuhan tidak selalu berarti mengalami hal-hal yang spektakuler. Seringkali suara itu hadir melalui lembaran-lembaran Alkitab yang kita baca setiap hari. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita menyediakan waktu untuk membuka firman-Nya? Apakah kita membaca dengan hati yang siap mendengar? Dan apakah kita bersedia taat ketika Tuhan berbicara kepada kita? Kiranya kita semakin setia membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, sehingga setiap hari kita semakin peka mendengar suara Tuhan melalui Alkitab. Mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan dalam renungan hari ini. Kalau adik-adik merasa terberkati, adik-adik bisa menuliskan di Google Form refleksi renungan. Jadi adik-adik bisa mengisi di situ. Dan menutup renungan kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami semakin peka untuk mendengar suara-Mu melalui Alkitab yang kami baca setiap hari ya Bapa. Tuhan, mampukan kami untuk dapat memahami setiap bagian Alkitab yang mungkin kami rasa sulit untuk kami pahami. Biarlah Roh Kudus menerangi hati kami dan memberi kami hikmat ya Bapa. Dan tidak hanya itu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus memampukan kami tidak hanya menjadi pendengar, tidak hanya menjadi pembaca saja, namun menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat menjadi terang bagi banyak orang dan kami bisa menyampaikan isi hati Tuhan melalui sikap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk renungan, untuk firman pada hari ini. Kami menyerahkan aktivitas kami pada hari ini. Tuntun kami ya Bapa, jauhkan kami dari kesesatan, jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari pencobaan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik untuk telah setia mendengarkan saat teduh dan renungan pagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.